Saya bacakan sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kebenaran firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita tentang apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan ingin lewat kebenaran firman-Nya ini kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, perhatikan dengan baik. Kebenaran firman Tuhan ini adalah wujud dari apa yang Tuhan miliki di hatinya, yang hari ini Dia berikan kepada kita. Jadi saya memberikan judul renungan pada hari ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Kenapa dikatakan kasih yang sempurna? Karena yang memberikannya adalah pribadi yang sempurna, yang tidak ada cacat, yang tidak ada dosa, yang tidak ada noda. Dia adalah Allah yang sempurna. Yang kedua, selain Dia adalah pribadi yang sempurna, dikatakan sempurna karena kasih yang dikerjakan dan diberikan Allah kepada kita itu adalah kasih yang tidak ada pada diri kita manusia. Jadi kasih itu adalah milik Allah satu-satunya. Amin. Yang ketiga, dikatakan kasih yang sempurna karena apa? Kasih yang sempurna beda dengan kasih yang spontan. Benar ya? Spontan itu tiba-tiba kita tergerak untuk mengasihi. Tapi kasih Allah adalah kasih yang sempurna karena apa? Jauh hari, ribuan tahun yang lalu sudah dipersiapkan Allah untuk kepentingan kita, untuk karyanya di dalam penebusan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena ribuan tahun juga sebelumnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam memberontak, sejak Adam melanggar perintah Allah, disitulah dosa dimulai. Pelanggaran, ketidaktaatan kepada Allah adalah dosa, dan itu menurun sampai kepada kita pada masa ini. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang jauh hari sudah dipikirkan, ribuan tahun sudah dipersiapkan untuk setiap kita. Ini luar biasanya. Kenapa saya katakan kasih yang sempurna? Kesempurnaan kasih itu bukan karena tergerak seketika, tetapi dipersiapkan sedemikian rupa, bahkan itu ribuan tahun. Cinta Allah yang kekal itu dipersiapkan sejak ribuan tahun, baru diwujudkan dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Pertanyaannya, adakah kasih seperti yang dimiliki Allah? Saya tidak, kita juga tidak, siapapun tidak. Tetapi kalau kasih itu dicurahkan Allah, dikerjakan melalui hidup kita, kita pun bisa melaksanakan itu. Hari ini kita merayakan Natal, dan kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena apa? Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Berarti saya dan setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup kita, itu artinya kita dibebaskan, kita terhindar, dan tidak lagi menuju kepada kematian yang kekal di neraka. Amin. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan uang segulung tidak bisa. Dengan apa yang ada pada kita tidak bisa. Itu adalah gratis, semata-mata kasih karunia Allah karena cintanya yang sangat besar kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, coba renungkan sejenak. Kita masih hidup pada hari ini. Kira-kira kita hidup ini karena kita atau karena kekuatan kita sehingga kita masih bisa hidup pada hari ini? Karena apa?
firman Tuhan? Itu karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata, sadarion omah hari terakhir ngulung di Portibio. Selesai kita. Walaupun kita sehat, walaupun kita kuat, walaupun kita mungkin memiliki segalanya, tapi kalau Tuhan berkata, detik ini juga, hari ini juga, ini adalah hari terakhirmu. Katakanlah, berikan atau sampaikan apa yang engkau ingin sampaikan kepada orang yang kau cintai, orang tuamu, anakmu, cucumu dan sebagainya. Selesailah hidup kita pada hari ini. Amin. Jadi kalau kita hidup pada hari ini, itu artinya kita bukan hanya dipersiapkan kasih yang sempurna jauh hari ribuan tahun, tetapi kasih yang sempurna itu dikerjakan Allah sampai di dalam kekekalan. Bahkan sepanjang kita hidup di dunia ini, kasih yang sempurna itu terus bekerja, dikerjakan Allah di dalam hidup setiap kita. Amin. Amin ya. Jadi ini menjadi permenungan yang ada dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya yakin kalau kita merenungkan kasih yang sempurna ini, itu artinya Yesus datang membawa perubahan hidup. Itu akan terus bekerja di dalam diri kita hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, karena Allah yang sempurna begitu dan sangat mencintai kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Amin. Saya bisa berdiri dan saya masih bisa melakukan tugas-tugas yang mulia ini, itu juga karena kasih karunia Allah. Itu juga karena apa? Wujud penyataan dan bekerjanya kasih yang sempurna itu di dalam diri saya saat ini, dan sampai saya diambil Tuhan untuk menghadap Dia dan tinggal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Amin. Nah, perhatikan, mari kita melihat wujud kasih Allah yang sempurna itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, perhatikan dengan baik, dikatakan Yesus lahir, ya, seorang anak itu artinya seorang putra itu merujuk kepada Yesus Kristus yang lahir, dan hari ini semua kita yang ada di tempat ini, bahkan seluruh dunia merayakan Natal, hari kelahiran Yesus. Amin. Amin ya. Dikatakan di sini apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi kasih yang sempurna itu diwujudkan Allah bukan hanya dipersiapkan ribuan tahun, tetapi diwujud nyatakan dengan Yesus meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, kemudian datang menjadi hamba dan mengambil rupa seorang manusia. Dia datang hanya untuk kita. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, Yesus datang, Yesus lahir untuk saya, untuk setiap kita di tempat ini. Amin. Untuk kita. Dia lahir bukan untuk menunjukkan bahwa Dia Allah, sehingga orang harus takut, takjub, kemudian gemetar di hadapannya. Tidak. Dia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Dia boleh diam, bukan hanya di hati kita, tetapi di antara kita. Pada zaman itu, Yesus ada di tengah-tengah dunia bersama 12 muridnya, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Termasuk saya dan setiap kita di tempat ini. Jadi sungguh berbahagia kita sebagai orang percaya di tempat ini. Jadi peganglah ini. Hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Hiduplah sesuai dengan identitas kita. Kita ini adalah orang Kristen. Kristen berarti pengikut Yesus. Amin. Ini harus menjadi kebahagiaan. Sehingga Natal pada hari ini sungguh membawa perubahan. Ada sukacita, ada kasih Allah yang ditaruhkan, ada damai di hati kita. Amin. Amin ya. Sehingga ini menjadi sesuatu momen yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang sudah terkenal, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus lahir, Putra Allah lahir untuk kepentingan saya, untuk kepentingan setiap kita yang ada di tempat ini. Bukankah ini sebuah kesempurnaan? Dia hidup, dia datang, dia lahir hanya untuk saya, untuk kita, bukan untuk dirinya. Ini harus menjadi sesuatu yang kita renungkan dengan baik-baik. Kalau kita renungkan ini dengan baik, saya yakin Roh Kudus akan bekerja dan kita mengalami perubahan di dalam hidup ini. Hidup kita tidak akan sama lagi seperti yang dulu. Hidup kita akan menjadi hidup yang sungguh terarah kepada Kristus dan hidup di dalam kebenarannya. Ini adalah hal yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dia lahir, kemudian Allah memberikan, mengaruniakan itu kepada kita untuk keselamatan kita, untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita.